Rika Mutiara, seneng banget gue bisa kembali lagi untuk nemenin lo semua di Blackie News. Pada episode kali ini, gue sudah merangkum info-info yang menarik dan juga up to date untuk nemenin lo semua selama 30 menit di rumah. Penasaran what's on the menu tonight? Here's the sneak peek. And today gue mau ngajakin lo untuk explore satu spot di Jakarta Utara yang desain interiornya beda dari yang lain. Penasaran kan? Tapi sebelum ngebahas Black Spot lebih lanjut, gue mau telepon Arika dulu nih, dia lagi liputan apa. Halo Arika, lo lagi liputan apa? Gue lagi di kedai kopi 89 nih. Gue mau bagi-bagi info seputar gadget yang up to date dan menarik melalui segmen Black Bag. Kalau lo lagi di mana? Oh, gue lagi di Bong Kopi Town nih, mau liputan Black Spot. Berarti kita sama-sama di tempat kopi ya? Oh, lagi di tempat ngopi juga. Lip, gue punya ide gimana kalau nanti kita saling share rasa kopi di tempat lo sama di tempat gue ke viewers. Great idea, girl. Oke, nanti kita teleponan lagi ya pas lagi mau nyobain kopinya. Oke, gue pesan kopi dulu ya. Oke, talk again soon. Bye. Alright viewers, it's time to check out this place. Let's go. What's different from this place is their gel concept. Jadi begitu lo masuk ke sini, lo akan langsung disambut oleh para staff yang menggunakan seragam bermotif garis-garis hitam putih seperti baju narapidana di film Hollywood zaman dulu. Selain itu tempat ini dilengkapi jeruji besi penjara, so you can have the dining experience behind the bars. Tempat ini memiliki desain yang simple dan dibuat nyaman for the customer to enjoy their time here. Restoran ini terbagi menjadi 2 lantai dan sekarang gue lagi di lantai 2-nya nih viewers. Dan di sini lo bisa menemukan berbagai macam ornamen vintage seperti telepon dan radio zaman dulu. Alright, I'm done talking about the interior, but don't go anywhere karena gue masih punya liputan seru lainnya right after this one. Remember to get hype with Blackie News. Halo, nama gue Kristas. Gue lagi ada di acaranya Dialog gue. Hari ini gue pakai kacamata kado dari suami gue. Gue pakai tas Fitra, baju nyolong punya nyokap gue, dan sepatu Proudly Shoes. Halo, nama gue Emon. Gue sekarang lagi ada di Dialog. Dari atas topi gue pakai Brixton, kacamata murahan. Baju original merchant Backstreet Boys, celana Nudi, sepatu Doc Mar, ya, jam tangan Swatch. Halo, nama gue David. Hari ini pakai jaket ini Zara, kaosnya dari H&M, terus celana ini dari kalau nggak salah Asos, sepatu Nike, jam tangan ini Matoa. Halo, nama gue Sabrina. Baju gue ini gue lupa sejujurnya beli di mana, tapi kalung gue tuh dari Kaca Patris. Tas gue belinya di Singapura. Terus celana jeans belinya di H&M. Jam gue Nixon. Halo, nama gue Richie. Hari ini gue pakai kemeja putih dari Uniqlo, celana jeans dari Levi's, sepatu New Balance, kacamata Ray-Ban sama tote bag hadiah dari Lasal. Halo, nama gue Kara. Hari ini gue pakai outernya dari Zara, terus bajunya jahit sendiri, terus celananya juga dari Zara, terus sepatunya Muji sama tasnya dari Biasa.
Halo, nama gue Sahid. Di malam ini gue pakai baju dari Ocean Line, pakai jaket dari Humble Zing, pakai celana jeans dari Uniqlo, terus sama sepatu dari custom di Porty Goods, kacamata Moscot, jamnya apa ya? Swiss Army, terus sama pakai topi dari Zara. Gue bilang tadi sebelumnya, sekarang gue sedang berada di salah satu tempat ngopi yang cozy banget di Jakarta Selatan, yaitu Kedai Kopi 89. Nah, sesuai dengan namanya, tempat ini terletak di Jalan Kemang Raya nomor 89. Gue udah gak sabar ngeliat menu-menu andalan di tempat ini, so let's find out more. Kedai Kopi 89 memiliki desain yang sangat simple viewers. Terlihat pada saat lo masuk, lo akan disambut dengan berbagai interior yang penuh warna. Dan suasana di sini pun juga sangat nyaman seperti lo berada di rumah sendiri. Jadi tempat ini sangat cocok buat lo yang ingin sekedar hangout ataupun mencari inspirasi. And it's time for me to get my coffee now. Viewers, gimana tadi liputannya? Seru kan? Nah, ini dia nih kopi yang tadi gue pesan. Namanya Hot Coffee Latte. Now, let's call Olive. Halo, Olive. Halo Rika. Pas banget lo telepon. Kopi gue juga baru diantar. Yap, bentar ya, gue loudspeaker ya, Olive. Ya, gue juga ya. Oke, jadi kopi yang gue pesan tadi adalah Hot Coffee Latte. Nah, kalau hot coffee latte di sini menggunakan bahan dasar dari house blend-nya Kedai Kopi 89, yaitu Travelator. Travelatornya sendiri merupakan campuran dari 3 macam biji kopi Arabica. Rasanya seperti dark coffee, ada rasa tutti frutinya juga, terus sedikit asam, Liv. Dan aroma yang dikeluarkan itu sangat khas, yaitu manis. Tapi rasa pahitnya udah gak kerasa karena sudah dicampur dengan susu. Kalau punya lo gimana, Liv? Punya gue juga enak banget. Jadi gue pesannya tuh kopi tetes. Base-nya ini kopi Arabica dan ditambah susu kental. Sebenarnya Arabica itu kan gak terlalu pahit dan gak terlalu asam. Tapi dia ada rasa manisnya dari buah-buahan. Dan ditambah sama susunya cuma dikit doang kok. Tapi ini enak banget Arika, gokil. Kalau gue sih sukanya yang light gitu, Liv. But I like my coffee strong. Oke, berarti nih ya, gak cuma Jakarta Selatan aja ya Rika yang punya tempat kopi yang enak dan berkualitas. Jakarta Utara juga punya. Yap, bener banget. Kalau gitu nanti gue akan main ke daerah sana deh buat nyobain kopinya. Harus banget. Arika, oke kalau gitu gue lanjut black spot ya. Oke, Olive, bye. Viewers, itu tadi pembahasan kopi gue dengan Olive. But don't go anywhere karena gue masih punya info seputar gadget keren only on Black Tech setelah yang satu ini. And remember, get hype with Blackie News. Viewers, langsung aja kita masuk ke info Black Tech yang pertama. Untuk gadget pertama yang akan gue bahas berkaitan dengan rumah nih. Pada umumnya rumah hanya berdiri pada satu lahan saja. Namun seorang arsitek asal Slovakia mengubahnya menjadi rumah yang dapat dibawa saat lo sedang camping atau backpacker. Rumah ini bernama Eco Capsule. Eco Capsule memiliki desain unik dan model yang sangat futuristik. Jadi jika lo sedang berpergian jauh, nggak usah repot-repot untuk membawa tenda yang besar. Lo hanya cukup membawa Eco Capsule ini, viewers. Eco Capsule ini sendiri memiliki konsep yang awalnya ingin menghadirkan rumah mini dengan desain interior yang mewah. Rumah kapsul ini memiliki panjang 4,5 meter, lebar 2,4 meter, serta tinggi 2,5 meter. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah kasur, toilet, dan dapur yang memudahkan lo untuk berpetualang di alam bebas. Rumah kapsul ini dilengkapi dengan panel surya, generator listrik tenaga angin, dan tempat untuk menampung air hujan.
Kelebihan yang ditawarkan oleh rumah pintar ini jika lo sedang camping atau berpergian jauh, nggak usah takut untuk tidak menemukan listrik. Karena generator listrik bertenaga angin yang ditanam di rumah kapsul ini memiliki kapasitas listrik 750 watt. Sedangkan panel surya yang terletak di atapnya mampu mengeluarkan listrik 600 watt. Selain generator dan panel surya yang terdapat di rumah ini, lo juga akan mendapatkan listrik tambahan yang berasal dari baterai dengan kapasitas 9.744 watt. Bentuknya yang seperti kapsul ini juga mempunyai tujuan, yaitu agar dapat menampung air hujan ataupun embun di tangki yang berada di bawah rumah ini. Jadi buat lo semua yang ingin tahu info lebih lanjut mengenai Eco Capsule, langsung aja cek di www.ecocapsule.sk. Dan rumah ini dijual dengan harga $1.000 sampai $17.400. Alright viewers, sebelum gue masuk ke info Black Tech yang kedua, di depan gue sudah ada makanan nih, kue cubit. Yeay! Nah, seperti yang bisa lo lihat, kue cubitnya ada 3 rasa, yaitu Choco Maltin, Green Tea Nutella, dan juga Oreo keju. Nyam, let's try! Karena gue suka coklat, jadi gue akan coba yang Choco Maltin. Rasanya enak, dan ternyata Choco Maltin itu adalah gabungan dari coklat dan Ovomaltine. Soalnya rasa kue cubitnya ini masih ada crunchy-crunchy dari Ovomaltine-nya. So good, dan gak terlalu manis. Jadi buat lo pecinta kue cubit, wajib banget cobain kue cubit ini. Gue mau habisin dulu. Lanjut lagi ke infotech yang kedua. Jika lo seorang penggemar olahraga ekstrim, salah satunya skateboard, lo wajib untuk memiliki alat yang satu ini bernama Postmodern Skateboard. Dari namanya aja udah terdengar modern dan pastinya akan memberikan lo semua kemudahan untuk bermain skateboard. Postmodern Skateboard sendiri merupakan sepasang roda yang dapat digerakkan kemana saja sesuai dengan keinginan lo viewers. Postmodern Skateboard ini merupakan penggabungan dari skateboard dan inline skate yang terdiri dari 2 buah roda yang dimana setiap rodanya berukuran 10 inci. Lalu bentuk dari Postmodern Skateboard ini berbentuk bulat yang dapat lo bawa kemana-mana viewers. Selain itu, alat ini juga sudah dibekali sebuah pengaman yang bernama Extendable, berfungsi untuk mengikat kedua roda yang menyerupai casterboard. Cara mengendari alat satu ini mirip dengan saat lo memainkan snowboard atau surfboard, tetapi tidak dapat memungkinkan untuk lo melompat atau melakukan beberapa trik. Postmodern Skateboard ini cocok digunakan oleh usia di atas 8 tahun dan dapat mengangkat beban maksimal 90 kg. Dan alat keren ini dibanderol sebesar $100. Viewers, ada intermezzo lagi nih. Di depan gue sudah ada chicken and spinach. Yum! Langsung aja gue cobain. Ini ada french fries-nya juga, terus ada salad, dan ada white sauce-nya. It's so good, trust me. Ini enak banget, karena di tengah ayamnya itu ada spinach dan juga keju. Pas banget buat lo yang ingin lunch. Oke, sekarang kita masuk ke info Black Tech yang terakhir viewers. Pada umumnya, sepeda digunakan dengan cara digoes. Nah, kali ini ada sebuah sepeda yang gerakannya seperti lo sedang treadmill. Namanya Loopy Fit. Sepeda ini dapat lo jalankan dengan cara didorong menggunakan kedua kaki lo seperti sedang melakukan treadmill. Dan di dalamnya terdapat tenaga listrik yang menggerakkan sepeda ini viewers. Sepeda ini dilengkapi dengan LED lighting yang terletak di depan dan di belakang sepeda. Terdapat pula electric diaphragm yang terletak di samping belakang sepeda dan dibungkus menggunakan baja. Terdapat juga sebuah tempat untuk menaruh tas atau dokumen di tas lampu. Selain itu, lo dapat menempuh jarak hingga 40 mil dengan kecepatan hingga 20 mile per hour. Dan lo juga dapat mengontrol pemakaian baterai dari sebuah layar yang berada di depannya. Sepeda listrik ini memiliki beberapa varian warna seperti hitam, biru, orange, merah, silver, dan putih. So, tunggu apa lagi viewers? Bagi lo yang tertarik dengan sepeda listrik ini, lo dapat mengakses websitenya di www.loopyfit.com dan bisa didapat dengan harga $2.495.
Well, gimana viewers informasi yang gue sampaikan tadi? Keren-keren kan? Sekarang pengetahuan lo tentang gadget jadi bertambah deh. Gak bosan-bosannya gue ingetin buat lo yang belum connect sama sosial media kita, what are you waiting for? Langsung aja follow Twitter kita di @_breakingnews_ and join our Facebook fanpage di Blacking News. Oke, it's time for me to signing out. Tapi lo jangan kemana-mana dulu karena masih ada Olive di Black Spot. And remember, get hype with Blacking News. Right now, I'm with Mbak Lucia, Operational Director of Bong Kopi Town. Halo Mbak Lucia, apa kabar? Baik Mbak. Mbak, kenapa sih Bong Kopi Town ini memilih konsep jail atau penjara? Supaya unik, beda dari yang lainnya. Tempatnya juga bisa buat foto-foto. Zaman sekarang kan kalau orang makan nggak cuma makan ya, tapi foto-foto juga gitu. Nah, biasanya makanan atau minuman apa sih yang jadi favorit para customer buat datang lagi selalu ke Bong Kopi Town? Kalau di sini yang paling disukai sama pengunjung kita itu ada mie penang, itu favorit. Plus ada menu khusus yang nggak bakalan ada di tempat lain, nasi penjara. Kalau minuman kita punya Save Your Heart, itu sebenarnya itu dessert ya. Tapi oke lah karena cair jadi ya minuman juga. Tapi yang paling favorit di sini kopi tetes. Untuk yang suka-suka ngopi, ya satu lagi ada unripe mango. Alright, gue penasaran banget untuk nyobain makanannya di sini karena tadi udah gue cobain kopinya aja enak. Nasi penjaranya juga menarik banget. Mbak, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus buat Bong Kopi Town. Sama-sama Mbak, makasih juga. And viewers, remember get hype with Blacking News. Waktu yang gue tunggu-tunggu memang. Nah, sebelum gue nyobain makanannya, ini ada yang pengen gue kasih tahu ke lo nih viewers. Menarik banget nih, menu makanan di sini dibentuk kayak koran gitu, Old Town Post. Jadi depannya ini ada sekilas tentang restorannya dan di dalamnya ini menu makanan yang ada di sini. Ada gambarnya juga, jadi memudahkan lo kalau misalnya lo mau pesen makanan dan nggak tahu kayak apa sih. Oke, tadi gue udah lihat-lihat menu makanan di situ dan ini yang akan gue cobain. Kita mulai langsung dari appetizer. Ini adalah nori fries. Ini adalah onion rings dan di bawahnya ada french fries gitu viewers. Ini di-serve sama barbecue sauce. Oke. Jadi di barbecue sauce-nya ini viewers ada mayonnaise, ada mustard, dan ditambah madu gitu. Jadi agak sedikit panas. It's still good. Ternyata french fries-nya menarik banget nih viewers karena bukan kentang yang biasanya udah jadi gitu. Jadi fresh dari kentang dipotong-potong dan digoreng sama tepung dengan bumbu spesial. Oke. Nori fries done. Gue pengen nyobain yang ini kalau gitu. Mie penang. Jadi ini adalah mie goreng seafood viewers. Ada udang, ada cumi, fish ball, dan vegetables. Di atasnya ada bawang goreng. Oh ya viewers nih, lo lihat sesuai dengan konsep tempat ini, tempat makannya atau piringnya juga sesuai dengan peralatan makan di penjara, ya. Cool, right? Viewers, buat lo pecinta mie goreng, you have to try this. Lengkap banget seafoodnya. It's a whole package in mie goreng. So good. Alright,
Ini dia nih yang dari tadi gue penasaran banget pengen gue cobain. Disebutin juga tadi sama Mbak Lucia. Nasi penjara. Nasi ini meriah banget ya viewers. Isinya banyak, beragam. Jadi ada fishball, bakso ikan, bakso sapi, gue ngelihat ada udang juga, jagung, pastinya pakai telur, sayur sawi, ada potongan cabenya juga, meriah. Dan ternyata rasanya meriah banget. I like it. Jadi seasoningnya pas banget dan emang ada sedikit, bukan kuah sih, cuman kayak sayurnya ditumis dan disiram gitu. Jadi membuat ini kalau dicampur rasanya pas banget, enak. I'm happy. Ternyata nggak susah banget juga ya kalau di penjara makanannya enak kayak gini viewers. Bisa gemuk sih gue. Oke, makanan udah. Sekarang waktunya untuk mencoba minumannya. Spesial juga ini favorit kata Mbak Lucia. Ini adalah unwrapped mango. Ada mangga serut, kedondong serut, dan dicampur sama orange juice. Kelihatannya aja udah seger viewers. Jadi sekarang gua mau nyobain. This is surprisingly very fresh, viewers. Dan kebetulan gue tuh emang suka banget sama buah mangga, manis and fresh. Oh ya, thank you mas. Ini dia penutup makanan gue di sini, viewers. Dessert, shaved yogurt. Jadi di dalamnya ini ada potongan buah, viewers. Ada guava, strawberry, puding mangga, ada selasi, dan nata de coco. Pastinya pakai yogurt. Gue cobain. Mengerti sih gue kenapa ini favorit banget customer di sini karena emang seger, rasanya nggak terlalu manis, nggak ada asamnya juga, pas untuk menutup sesi makan-makan gue. Oke. My tummy happy now. Sekarang gue akan bagi-bagi hadiah supaya lo juga happy di Black Quiz because this is quiz time. Ada hadiah uang tunai Rp500.000 seperti biasa yang bisa lo menangin dengan jawab pertanyaan gue dengan benar dan berhasil terpilih. Tenang, gampang kok pertanyaannya. Kalau lo nonton dari awal udah pasti bisa jawab. Oke, udah siap ya sama pertanyaannya? I know you are ready. Pertanyaannya adalah, apa nama tempat yang gue kunjungi di Black Spot kali ini? Si viewers gampang banget kan? Jawaban pertanyaan juga udah kita kasih buat lo untuk mempermudah lo. Jadi tinggal pilih aja jawaban mana yang menurut lo paling bener, langsung deh kirimin ke kita. Dan pemenang kuis episode minggu ini akan diumumkan minggu depan. Kalau sekarang, tahu dong waktunya apa? Waktunya gue untuk mengumumkan siapa yang menjadi pemenang Black Quiz minggu lalu. And the winner is... Yay, congratulations! Alright guys, udah gue kasih semuanya buat lo and I'm so happy here. I had good food, good experience here. Buat lo yang pengen cari tempat dengan suasana yang berbeda, you have to come here and try this place yourself, Bong Kopi Town. Okay, time for me to go and I will see you next time. And remember, get hype with Blacky News. Lo semua Pastinya mereka sorry, telepon kopi gue juga kok pakai juga bagi info tentang Hilda salah.